engkau adalah Tuhan dan Raja. Yesus, engkau adalah pribadi yang luar biasa. Respon itu pun diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita bukan cuma membutuhkan keselamatan dari Tuhan, tapi kita juga membutuhkan juru selamat yang mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita seperti orang ini, saudara. Kalau saudara dalam kondisi seperti ini, tidak berdaya, kemudian datang oksigen, taruh di situ, saudara sedang begini, kemudian oksigen ditaruh dan bilang, silakan pakai sendiri. Ada yang bisa pakai oksigennya? Ada yang bisa respon ambil oksigennya? Kemudian saudara bilang, lah salah sendiri, gua udah bawa tuh oksigen, kenapa lu nggak ambil? Ya matilah kau, katanya. Salah, saudara. Dokter yang baik ketika lihat orang seperti itu, dia bawa oksigen itu dan dia pakaikan oksigen itu. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Yesus bukan cuma memberi keselamatan, tapi Yesus juga yang memakaikan keselamatan itu di dalam hidup kita. Kalau Yesus yang pakaikan keselamatan itu dalam hidup kita, gak mungkin dia salah pilih Raymond, gak mungkin dia salah pilih Pak John, gak mungkin dia salah pilih Pak Richard, gak mungkin dia salah pilih Pak Teddy, gak mungkin dia salah pilih setiap kita yang hadir di tempat ini. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Amin. Amin. Kenapa? Karena ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan memberi keselamatan kepada kita, dia bukan cuma memberi keselamatan itu, tapi dia pakaikan keselamatan itu di dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena menarik sekali, saudara. Coba kita baca dulu Kisah Para Rasul ayat yang ke-6, ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul ayat yang ke-6, ayat yang ke-4, ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama, Yesus itu adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan benda yang dibawa oleh Yesus seperti ini. Keselamatan itu bukan benda yang dibawa Yesus kemudian Yesus bilang, nih bendanya, ambil. Bukan. Keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Dia datang dan dia pakaikan itu kepada kita, yaitu dirinya sendiri. Amin. Jadi keselamatan itu bukan terpisah dari Yesus. Dia bawa benda ini, kemudian dia lempar, ini pakai. Enggak. Yang Yesus lakukan bukan begitu. Tapi dirinya yang dia bawa untuk menjadi keselamatan bagi kita. Jadi poin yang harus kita pahami kalau bicara keselamatan, Yesus adalah keselamatan. Yesus bukan membawa keselamatan, tapi Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan, bukan cuma Yesus adalah keselamatan. Selanjutnya, Yesus yang ada keselamatan itu, dia memberi keselamatan. Dia memberi dirinya bagi kita. Dia memberi hidupnya bagi kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Amin. Saudara, ketika percaya bahwa roti ini bukan roti yang biasa, tapi roti ini adalah dagingnya Kristus, maka saudara secara otomatis setiap kali saudara melakukan perjamuan kudus ini, saudara dinyatakan satu sama dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, Yesus memberi keselamatan, yaitu dirinya sendiri. Yang ketiga, saudara, Yesus bukan cuma adalah keselamatan, bukan cuma memberi keselamatan, tapi yang ketiga, Yesus itu yang mengerjakan keselamatan.
Yesus yang kerjakan keselamatannya, Yesus yang pakaikan keselamatannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Saudara, kalau saudara terima Yesus, saudara terima paket komplit. Bilang amin. Saudara bukan terima setengah-setengah. Masalahnya, saudara sudah terima paket komplit itu, tapi saudara tidak bisa menggunakan paket komplit itu. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya isi pulsa, saya isi biasanya paket internet. Ada kan paket internet? Sekarang pasti pakai paket internet kan? Bukan saudara kemudian datang di warung kopi, beli 1 cangkir kopi, dan pakai wifi sepuasnya sampai sore. Saudara bukan tipe orang seperti itu, saya percaya deh. Atau mungkin setiap kali saudara datang ke restoran, saudara bukan tanya pesanan makanan, tapi langsung tanya, apa? Password wifi berapa? Saudara begitu? Ya berarti sama, kita juga begitu. Setiap kali makan, harus lihat dulu, ada wifi gratis nggak? Kalau nggak ada, apa ya nih restoran jadul? Walaupun restorannya enak, tapi kalau nggak ada wifi, biasanya kita langsung kenyang, betul kan? Jadi kalau saudara mau buka bisnis restoran, pasang tuh wifi gede-gede, walaupun cuma tulisan. Paketnya itu apa namanya, kuotanya terbatas. Jadi waktu banyak orang yang pakai, 5 orang dia mulai muter sampai buka Google aja nggak bisa. Saudara, ketika saudara misalnya isi pulsa, ya, waktu saudara isi pulsa di situ ada paket, betul kan? Saya biasanya pilih paket itu paket yang 5 giga. 5 giga itu dia dibagi. Jadi ada kalau nggak salah 2 giga itu untuk 4G, berlaku 15 hari. Kemudian dia 3 giga itu paket data, itu berlaku 1 bulan. Biasanya begitu. Tapi ada paket lain yang saya nggak pernah pakai, yaitu paket kalau nggak salah itu bisa nonton film. Ada namanya apa? Hook atau Fok atau apa saya nggak tahu. Tapi ada paket itu. Paket itu saya nggak pakai. Ada kasih paket itu, tapi saya tidak gunakan. Kenapa saya tidak gunakan? Karena saya tidak tahu gunakan. Jadi kalau saya mau nonton film, harusnya filmnya udah bisa gratis nonton di sini, malah saya bayar lagi, yaitu saya download yang baru filmnya. Jadi saya bayar, bukan karena nggak ada paketnya, tapi saya nggak tahu pakai paketnya. Bukan salah providernya yang nggak kasih paketnya, tapi salahnya saya yang tidak mengerti secara utuh paket itu. Betul? Yesus sudah memberikan paket yang komplit buat saudara. Paket yang komplit itu yaitu apa? Dirinya sendiri. Bukan cuma diri sendiri, dia beri dirinya sendiri. Dan dia bilang, kalau kamu makan dagingku, maka kamu memiliki hidup. Dan hidup yang kuberikan adalah hidup yang tidak tersentuh oleh maut. Amin. Kalau kamu makan dagingku, jadi Yesus beri dagingnya, Yesus beri dirinya. Bukan cuma dia beri, tapi dia kerjakan juga. Saudara baca Filipi pasal yang kedua, kalau nggak salah ayatnya, tolong di ayatnya pakai Alkitab. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Kalau nggak ayat yang ketiga nih, pasal yang ketiga, coba lihat dulu. Kerjakanlah keselamatanmu. Tolong Andi. Filipi pasal yang ketiga kalau nggak salah. Ya. Oke. Pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Saudara perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Tapi gak berhenti ayatnya. Ayat 13 perhatikan baik-baik. Karena siapa? Karena siapa? Tuhanlah yang apa? Mengerjakannya di dalam kamu. Baik apa? Baik kemampuan aja, maupun pekerjaan, maupun tindakannya, baunya aja saja Tuhan yang taruh di dalam dirimu. Dan ketika engkau lakukan, Tuhan juga yang lakukan itu bagimu. Ada kalanya kita seperti beli paket pulsa.
cuma berhenti di ayat 12. Kerjakan keselamatanmu. Saudara bilang, kalau nggak kerjakan, kamu nggak selamat. Sebentar dulu. Saudara bisa kerjakan keselamatan karena Tuhan terlebih dahulu mengerjakan itu di dalammu. Tuhan yang menaruh keinginan untuk berbuat baik di dalammu. Jadi jangan sombong ketika saudara bisa berbuat baik. Jangan sombong ketika saudara bisa hidup benar. Jangan sombong ketika saudara bisa hidup taat. Jangan jadi sok rohani dan saudara berkata, saya lebih kudus dari orang itu. Saudara hati-hati. Saudara bisa menjadi Farisi dan Saduki kalau saudara tidak menyadari bahwa yang mengerjakan perbuatan baik di dalam diri kita itu adalah Tuhan. Amin. Kalau saudara hari ini bisa menjadi orang benar, itu karena Tuhan yang mengerjakan kebenaran di dalam. Kalau saudara bisa hidup secara betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, itu juga Tuhan yang mengerjakan di dalammu. Bilang amin. Suatu ketika saudara, ada seorang bapak, dia dan anaknya ini bukan orang kaya, mereka ini orang miskin. Tapi satu ketika mereka itu mendapatkan tiket. Jadi tiket gratis untuk naik cruise dan menikmati seluruh fasilitas di cruise itu. Saudara tahu cruise apa? Cruise itu cucunya Pak Richard. Cruise, jadi dia naik saudara kapal pesiar yang mewah luar biasa, fasilitas gratis selama 12 hari. Makan sepuasnya di atas kapal, menikmati fasilitas VVIP, menikmati tempat tidur yang luar biasa saudara. Ketika mereka naik kapal saudara, mereka diantar oleh petugas ke kamarnya. Waktu diantar mereka lihat, waduh, kamar di kapal yang mereka tempati lebih besar dari kamar mereka di rumah. Mereka luar biasa senangnya, wah, sambil anaknya naik ke atas tempat tidur. Karena nggak pernah lihat kamar seperti itu, dia loncat, akhirnya jatuh pentok. Namanya juga orang baru pertama kali ngerasain, betul kan? Saudara, ada kalanya saya juga suka malu. Anak-anak saya ada kalanya memang suka norak, saudara. Jadi satu ketika saya sama istri saya kepengen bulan madu lagi. Tapi bulan madu nggak bisa berdua karena sudah punya kereta, jadi 3 di bawah sekaligus, saudara. Pas nginap, saudara, itu nginap waktu itu di mana? Di Ibis atau di mana? Nggak tahu deh. Jadi dapat hotel, kita nginap segala macam. Waktu nginap ternyata tempat tidurnya itu kecil. Jadi kita berlima, saudara. Kalau tidurnya begini, kakinya memanjang begini, nggak muat. Jadi tidurnya melintang semua. Jadi kakinya ngegantung. Ya ampun. Waktu saudara lagi mau tidur, anak-anak saya sampai saudara langsung naik ke kasur, loncat. Wah, senangnya luar biasa. Saya dalam hati, ya Tuhan, anak gue begini nasibnya. Ini dia loncat, wah luar biasa, dia senang saudara. Senangnya luar biasa. Begitu juga dengan bapak dan anak ini, senangnya luar biasa, gembira luar biasa saudara. Waktu mau sarapan pagi saudara, mereka datang. Ketika mereka datang saudara, mereka takut masuk ke restoran karena melihat orang yang masuk itu rapi, orang-orang kaya, orang yang cuek segala macam. Jadi mereka saudara kemudian cuma menyamping, nggak masuk ke restoran, dan mereka ke dekat kolam renang. Di kolam renang mereka bisa melihat orang yang di dalam restoran lagi makan. Kemudian mereka lihat ke dalam, dan bapak ini bilang ke anaknya, "Nak, enak sekali ya makan di tempat itu. Nanti kalau papa diberkati oleh Tuhan, kita naik lagi kapal ini dan kita masuk makan sepuasnya di situ. Kamu mau ambil apa aja, kamu akan ambil. Papa kasih." Waduh saudara, tapi hari ini kita belum mampu masuk ke situ. Akhirnya saudara, karena mereka lapar, mereka masuk lagi ke kamar. Mereka makan roti kering. Makan roti kering sambil membayangkan steak di dalam restoran. Roti kering rasa steak. Saudara pernah makan? Saya waktu kos, saudara, saya nggak punya uang. Waktu kos dulu, saya nggak punya duit. Dan kemudian saya makan 1 minggu cuma makan tepung goreng. Tepung goreng. Jadi saya beli tepung 500 perak. Kemudian ada teflon di rumah kos. Jadi bisa pakai kompor. Nggak perlu beli minyak karena teflon. Campur air sedikit, kemudian disiram saudara. Setelah itu tepungnya itu digulung. Ketika digulung, di depan itu saudara ada tukang sate.
Jadi sedikit keluar sambil cium asap sate. Baru dimakan, enak, luar biasa, nikmat. Selama 1 minggu pernah saya alami. Itu saudara yang mereka lakukan. Mereka makan cuma roti kering, masuk ke dalam apa? Ke dalam kamar makan roti kering. Ketika masuk lagi makan siang, mereka keluar lagi, duduk lagi mereka di dekat kolam renang dan perhatikan orang yang makan. Saudara, bapak ini bilang lagi, "Nah, kalau nanti bapak punya duit, kita naik lagi kapal ini, dan kalau makan siang, kamu makan siang di sana. Tapi hari ini kita belum punya duit." Jadi balik lagi ke kamar saudara, makan lagi roti kering. Malam datang, mau makan malam. Begitu juga selama 12 hari bapaknya cuma bilang ke anaknya, "Nak, kalau papa punya duit, papa diberkati nanti, kita naik lagi kapal ini dan kita akan makan di restoran itu." Setelah saudara 12 hari selesai, tiba-tiba manajer yang menjadi manajer di cruise ini datang, kemudian ketemu dengan bapak ini dan anaknya dan berkata, "Pak, bagaimana liburan di kapal ini?" Bapak ini bilang, "Wah, luar biasa indah, luar biasa tempat tidurnya nikmat, fasilitas kolam renangnya enak." Kemudian bapak ini tanya, manajer ini tanya, "Bagaimana makanannya, Pak? Menurut bapak enak atau enggak?" Bapak ini bilang, "Selama 12 hari makanan yang saya makan rasanya sama." Ini manajer bilang, "Loh, kita tiap hari ganti menu, Bapak."